Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Milan Eva Pertiwi dan dua rekan saya, Rina Hartati dan Miftahul Jana, akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kebijaksanaan Moneter dan Pasar Uang. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rina Hartati, materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Miftahul Jana. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Rina Hartati. Saya Rina Hartati akan menjelaskan tentang tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga juga merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Apabila dalam suatu perekonomian, ada anggota masyarakat yang memiliki pendapatan melebihi dari apa yang mereka butuhkan untuk melakukan konsumsi, maka kelebihan pendapatan tersebut akan mereka alokasikan untuk menabung. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu yang tertentu. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, yang artinya tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran akan uang yang ditentukan di pasar uang. Suku bunga adalah dana yang dapat dipinjamkan. Besarannya ditentukan oleh preferensi sumber pinjaman. Tidak hanya dapat dipengaruhi oleh preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan memberi pinjaman, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan daya beli uang, suku bunga pasar, atau suku bunga yang berlaku dan berubah-ubah dalam waktu ke waktu. Dia akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing. Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi, kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing, yaitu yang pertama, sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang terakhir, sistem kurs mengembang terkendali atau terkontrol merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi valuta asing. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Kurs mata uang suatu negara seringkali mengalami pergolakan dengan pengolahan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu. Sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga, sebagai alat perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Jenis-jenis kurs valuta asing ada tiga, yaitu yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua, kurs beli. Harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Terus yang terakhir, kurs tengah, yaitu harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Cara menentukan kurs valuta asing yaitu yang pertama, penentuan kurs dalam pasar bebas dengan cara permintaan mata uang asing, penawaran mata uang asing, dan harga keseimbangan mata uang asing. Yang kedua, dengan cara ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, sebab terjadinya perubahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yaitu disebabkan oleh perubahan dalam cita rasa masyarakat, di mana perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan itulah yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Jika barang ekspor dan impor relatif murah, ini akan menyebabkan kenaikan jumlah penjualannya.
Dan jika harga naik, maka akan menurunkan jumlah penjualannya. Dengan demikian akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut. Yang ketiga, inflasi. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Baiklah, saya Miftahul Jannah, saya akan menjelaskan materi mengenai inflasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi, ciri negara yang mengalami inflasi, macam-macam inflasi, teori inflasi, pengaruh inflasi, dan juga kebijakan yang digunakan untuk mengatasi inflasi. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi. Kita harus tahu dulu nih, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Maksud secara umum di sini adalah kenaikan harga barang tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, melainkan meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ciri negara yang mengalami inflasi. Yang pertama yaitu harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus. Yang kedua, uang yang beredar melebihi kebutuhan. Yang ketiga, nilai uang atau daya beli uang turun. Kemudian macam-macam inflasi. Di sini ada inflasi berdasarkan tingkat keparahan, inflasi berdasarkan penyebab, dan inflasi berdasarkan asal terjadinya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, inflasi ringan yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10%. Dan yang kedua, inflasi berat yaitu atau hiperinflasi yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun. Kemudian inflasi berdasarkan penyebab, di sini ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation dan ada inflasi dengan biaya produksi atau cost push inflation. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai yang inflasi berdasarkan asal terjadinya. Di situ ada inflasi dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Maksud dari inflasi dalam negeri itu adalah faktor penyebabnya adalah seperti pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit. Dan kemudian inflasi dari luar negeri atau imported inflation itu adalah inflasi yang timbul karena adanya perdagangan antar negara. Misalnya nih, kita Indonesia impor dari negara Jepang dan negara Jepang sedang mengalami inflasi, maka Indonesia pun juga terkena dampak dari inflasi tersebut. Kemudian yaitu teori-teori inflasi. Ada 3 teorinya, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Yang pertama, teori kuantitas. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Kemudian, teori Keynes, menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Kemudian, teori strukturalis adalah teori inflasi jangka panjang. Disebut teori jangka panjang karena teori ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi. Kemudian pengaruh inflasi, pengaruh terhadap perekonomian, pengaruh terhadap individu dan masyarakat. Ada 2 nih. Yang pertama, pengaruh terhadap perekonomian, yaitu inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Kemudian tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi inflasi. Selanjutnya, inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dan masa depan. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah neraca pembayaran. Dan pengaruh terhadap individu dan masyarakat yaitu memperburuk distribusi pendapatan. Pendapatan real merosot, nilai real tabungan pun merosot. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kebijakan untuk mengatasi inflasi. Ada 2 kebijakan untuk mengatasi inflasi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui 4 instrumen, yaitu yang pertama politik diskonto, yang kedua politik pasar terbuka, yang ketiga politik persediaan kas, dan yang keempat pengawasan kredit secara selektif. Kemudian kebijakan fiskal, kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen berikut ini.
Yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu menaikkan pajak. Ya, demikianlah penjelasan dari saya mengenai inflasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator yaitu Milen Eva Pertiwi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.